Shalom semuanya, saya Zivora Kasaski Antoni Putri. Saya merupakan mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk tugas besar 2 agama Kristen. Tema yang saya pilih adalah iman dan globalisasi. Let's jump into it. Saya itu pendengar setia dari Zizi Talk Show loh. Halo semuanya, welcome back to Zizi Talk Show. Bersama saya Zizi. Kali ini kita akan membahas tentang iman dan globalisasi. Pada talk show kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang mahasiswa psikologi dari Universitas Mercu Buana yang akan membantu kita lebih mengerti tentang iman dan globalisasi. Mari kita sambut Mbak Zivora. Mbak Zivora, apa kabarnya? Kabar saya sehat Mbak Zizi, terima kasih telah mengundang saya sebagai bintang tamu kali ini di Zizi Talk Show. Fun fact ya Mbak Zizi, saya itu pendengar setia dari Zizi Talk Show loh. Karena menurut saya Zizi Talk Show ini adalah talk show yang memiliki isinya tuh informatif sekali bagi saya. Jadi saya senang mendengarkannya gitu. Wah, seorang bintang tamu kita hari ini sudah sangat familiar nih dengan Zizi Talk Show. Rupanya dia pendengar setia dari Zizi Talk Show nih. Oke Mbak Zivora, mengenai iman dan globalisasi, boleh tolong jelaskan ke kita apa arti dari iman terlebih dahulu? Oke, kali ini kita membahas tentang iman dan globalisasi. Ya, dari kata iman terlebih dahulu ya. Iman dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 arti. Yang pertama itu kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab, dan sebagainya. Yang kedua adalah ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Kata benda Yunani untuk iman adalah pistis, yang berarti yakin akan, bersandar pada, memercayai, atau suatu keyakinan atas kebenaran suatu hal. Kata kerja Yunaninya adalah pisteuin, memiliki 3 arti. Yang pertama, berpikir bahwa sesuatu adalah kebenaran. Kedua, menerima firman-Nya. Yang ketiga, menerima Yesus sebagai juru selamat sumber keselamatan kekal. Salah satu teolog terkenal, Dr. Erwin Lutzer, dalam bukunya yang berjudul Spend Eternity with God, berpendapat bahwa iman adalah menghargai dan mempercayai janji Kristus yang akan menyelamatkan dan memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu Mbak Zizi. Baik Mbak Zivora, terima kasih banyak atas penjelasan mengenai iman. Jadi kita tahu nih ya, apa arti kata iman menurut KBBI, bahkan menurut teolog terkenal apa artinya. Terus bahkan di Alkitab sendiri ada ya rupanya pengertian dari iman itu sendiri. Selanjutnya Mbak Zizi boleh jelaskan dari globalisasi. Oke, selanjutnya globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Secara umum, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan dari negara atau bangsa yang berbeda. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ruang lingkup dunia. Seorang sosiologis Indonesia yang bernama Selo Somarjan mengatakan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia dan memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Oke, terima kasih ya Mbak Zizi. Berarti globalisasi itu secara keseluruhan atau secara mendunia ya. Nah, saya mau bertanya nih Mbak Zivora, gejala-gejala globalisasi kan memang sangat terlihat nih. Contohnya itu kayak apa ya? Boleh dijelaskan? Benar ya Mbak Zizi, kita itu sekarang hidup di era globalisasi yang sangat pesat. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih karakteristik dari globalisasi itu apa. Nah, yang pertama, perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, handphone, internet, dan sebagainya menunjukkan bahwa komunikasi secara global itu terjadi dengan cepat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang asing, keluarga, maupun teman kita yang hidup di belahan bumi yang lainnya itu dengan mudah dan cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena adanya perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari
setiap negara. Yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, yaitu salah satunya krisis multinasional atau kerusakan lingkungan yang dihadapin secara global. Oh iya iya iya, oke ya. Emang sih kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya sekarang ini ya. Bahkan jarak itu seakan-akan gak ada artinya ya, karena kita sudah mempunyai alat bantu yang sangat memudahkan kita untuk melakukan komunikasi. Oke nih Mbak Zifora, saya sudah post di sosial media kan kemarin untuk bertanya mengenai iman dan globalisasi. Nah, salah satu pendengar dari Zizi Talk Show ini bertanya, isu terkini dari iman dan globalisasi itu apa sih? Pertanyaan yang bagus ya mengenai isu iman dan globalisasi. Salah satu contoh isunya itu mengenai penolakan pembangunan gereja yang dialami oleh masyarakat Kristiani di kota Cilegon. Di kota itu tidak ada satupun gereja. Data Badan Pusat Statistik Kota Cilegon menunjukkan ada 382 masjid dan 287 musola di Cilegon. Tapi tidak ada satupun gereja, pura maupun vihara. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun 2019 itu tercatat 6.740 warga Kristen, 1.743 warga Katolik, 215 warga Hindu, 215 warga Buddha, serta 7 warga Konghucu. Jemaat HKBP Maranta Cilegon sudah menunggu selama 15 tahun untuk dapat membangun gereja di kota Cilegon. Yang lebih mirisnya lagi, wali kota dan wakil wali kota Cilegon ikut menandatangani spanduk penolakan pembangunan gereja yang dibuat oleh warga yang menolak pembangunan gereja tersebut. Nah, dengan adanya globalisasi yang memudahkan kita untuk mengakses berita di internet, kita semua menjadi saksi atas keteguhan saudara seiman kita di Cilegon. Meski kota tersebut pembangunan gereja dilarang, jemaat tetap beriman teguh dengan beribadah di luar kota. Tentu ini menyentil kita umat yang selama ini kurang beriman. Oh, seperti itu teman-teman. Berarti kita harus lebih bersyukur lebih bersyukur dan lebih rajin beribadah, karena di luar sana masih banyak yang susah untuk beribadah seperti jemaat di kota Cilegon ini yang tidak memiliki izin untuk membangun gereja. Oke, terima kasih Mbak Zifora untuk informasinya. Kita mungkin banyak dari kita yang tidak tahu ya. Berarti globalisasi ini memang suatu hal yang sesuatu hal yang berdampak positif juga ya. Jadi kita bisa tahu tentang berita seperti ini. Oke. Saya mau tanya nih ke Mbak Zifora, kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari antara iman dan globalisasi ini seperti apa ya? Contoh kontekstual kehidupan sehari-hari mengenai iman dan globalisasi itu tidak jauh-jauh sih Mbak Zizi, kita masih mengalaminya sekarang ini. Seperti yang kita ketahui di tahun 2020 itu dunia dilanda wabah COVID-19 yang menyebabkan kita harus diam di rumah dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Hal ini tentunya berdampak dengan kegiatan beribadah kita di gereja. Dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, terciptalah aplikasi Zoom yang memudahkan kita untuk melakukan ibadah jarak jauh secara online. Oh ya, ya benar. Iya ya, sampai sekarang masih ada gereja-gereja mungkin yang ada yang di Zoom atau yang memang sudah boleh datang fisik ya sekarang ini ya. Tapi memang benar-benar sih ya, Zoom ini saya baru tahu ada aplikasi Zoom ini setelah COVID-19 melanda loh. Dan Zoom ini benar-benar mempermudah kita untuk melakukan segala hal, termasuk dalam kita beribadah. Walaupun kita tidak boleh bertemu secara fisik, tapi kita masih tetap bisa memuliakan Tuhan dan beribadah seperti biasanya, walaupun memang lewat Zoom atau lewat online. Oke, Mbak Zifora, saya mau nanya lagi nih, satu pertanyaan terakhir deh, tentang relevansi iman dan globalisasi itu seperti apa sih? Relevansi antara iman dan globalisasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, dampak dari globalisasi itu ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Nah, relevansi dari dampak negatif globalisasi adalah adanya orang yang menjelekkan dan merendahkan agama lain dalam sosial media. Pastinya kita sudah sering melihat hal ini di sosial media ya. Tidak memandang sosial media apapun, mau itu Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, pastilah ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ini bukan hal yang luar biasa lagi ya, ini sudah menjadi hal biasa.
Dampak positifnya adalah adanya aplikasi Alkitab yang dapat kita download di HP kita. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat membaca Alkitab dengan mudah dimanapun dan kapanpun kita mau dengan bermodal HP saja. Lagian juga kita kan kemana-mana pasti bawa HP ya, jadi itu sangat memudahkan kita tanpa kita harus bawa Alkitab kemana-mana. Oh iya ya, betul ya, seperti yang dijelaskan tadi sama Mbak Zifora, kita itu harus bijak dalam bersosial media. Jangan menggunakan sosial media itu sebagai tempat untuk menunjukkan sebuah kayak sebuah tempat untuk mencari ribut gitu loh, tempat negatif gitu loh. Jangan seperti itu ya. Kita harus menggunakan sosial media dengan bijak, menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi sesama kita. Dan rupanya dampak positif dari globalisasi itu baik juga ya. Bener sih, kita itu sangat gampang ya sekarang ya, kalau kemana-mana gitu bisa ada aplikasi kita tinggal bisa download doang ya aplikasi Alkitab di dalam HP. Bahkan kita kadang juga sekarang gereja jarang bawa Alkitab ya, kita malah bawa HP aja, jadi kita buka Alkitab itu dari HP. Oke, baik Mbak Zizi, talk show kali ini sangat menyenangkan ya membahas tentang iman dan globalisasi. Terima kasih sekali Mbak Zizi sudah menjadi bintang tamu kita di Zizi Talk Show hari ini. Kita semua jadi mengerti ya apa arti dari iman, arti dari globalisasi, isu terkini, relevansi, bahkan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Mbak Zifora dan bye-bye.